Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin. Ya, teman-teman yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat menyentuh hati. Kisah ini menceritakan tentang seorang muslimah yang sejak kecil dikenal taat beragama. Dengan sungguh-sungguh ia menjalankan ibadah, berharap bisa menemukan kedamaian dan ketenangan batin yang selama ini ia rindukan. Namun di tengah semua usahanya, ia masih merasakan kekosongan di dalam hatinya. Hingga pada suatu hari, tanpa diduga, ia mendengar sebuah lagu rohani tentang kasih Tuhan Yesus. Alunan lagu itu menyentuh relung hatinya dan menghadirkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pengalaman itu mendorongnya untuk mulai mencari tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Semakin ia mencari, semakin ia merasakan damai sejahtera yang mengubah hidupnya. Pada akhirnya ia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya teman-teman yang terkasih, bagaimana perjalanan iman yang penuh pergumulan itu? Apa saja tantangan yang ia hadapi setelah mengambil keputusan tersebut? Maka dari itu mari kita sama-sama saksikan kesaksiannya sampai selesai. Kiranya kesaksian ini memberkati kita, meneguhkan iman, dan mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang sanggup menjangkau setiap orang yang mencarinya dengan tulus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesaksian yang berita, bukan hanya berita Tuhan, tapi Engkau bekerja sama dengan hidup saya Tuhan, sehingga saya bisa menceritakan kepada saudara-saudara, melainkan bukan kesaksian, malahan saya bisa dikatakan ini sebagai sharing akan firman Tuhan, akan keajaiban Tuhan yang pernah saya rasakan di dalam hidup saya. Jadi begini saudara, saya kepanjangan nama saya itu Priscanti Januarti, tidak ada saya ubah sedikit pun pada saat baptis waktu itu, tetap nama Priscanti Januarti dari saya lahir. Nama itu diberikan oleh ayah saya yang cari, atau bapak saya sering manggil beliau itu bapak, papa. Orang tua saya, ibu dan bapak saya itu saat ini masih beragama Islam. Kami dari suku Bugis, ibu dan bapak saya Bugis, dan saya 3 saudara, saya anak kedua, terus saya punya kakak dan punya adik, kami 3-tiganya perempuan. Nah, saya akan menceritakan latar belakang hidup saya. Dari keluarga besar saya, baru sayalah yang dijamah sama Tuhan, yang dijamah oleh Tuhan untuk menyelamatkan si isi rumah saya. Sebelum saya menceritakan, mungkin saya akan membagikan satu firman Tuhan yang dimana bakalan dijelaskan kenapa sih saya ini wajib bersaksi. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Maka dari itu saya berdiri di sini bukan karena saya ingin, ya biasa orang bilang, mau menjatuhkan agama saya yang dulu, tidak. Saya melainkan ingin meninggikan agama saya yang sekarang. Kemuliaan Tuhan yang saya rasakan ini luar biasa mujizatnya yang saya rasakan di dalam hidup saya. Saya terlahir dari seorang muslim, ibu dan bapak saya sudah lama berpisah. Sejak tahun 2013, ibu dan bapak saya itu bercerai, itu saya kelas 6 SD. Saya kelas 6 SD. Lalu saya diasuh sama nenek saya, ibu saya ikut ke ibu saya, ke mama, saya ikut mama, tinggal di rumah nenek, dan mama dan papa saya itu udah resmi bercerai pada saat itu.
saya, kakak, dan adik saya itu tinggal sama nenek, sama paman juga, sama kakek. Dan wali saya itu nenek saya. Saya aja sampai saat dan detik ini masih di kakak beliau, bukan di kakak mama ataupun papa. Nah, lalu saya seiring berjalannya waktu, saya sekolah. Saya sekolah juga sekolah yang bisa dikatakan sekolah yang sangat terfavorit di kota Pontianak. Waktu itu saya masuk SMP Negeri 9, Kota Pontianak. Di sana saya banyak sekali, sampai saya itu pernah ikut lomba mengaji. Lomba mengaji, waktu SD saya ikut lomba mengaji itu juara 3. Saya masih ingat waktu itu lomba mengaji itu surah Tabat Syada. Nah, itu surah itu lalu saya SMP saya ikut kegiatan yaitu rohis. Kegiatan rohis di mana kami setiap Jumat itu bakal ngumpul bareng-bareng sama teman-teman untuk membaca Al-Quran dan menelaah, membuka kupas tuntas beberapa ayat walaupun 1 sampai 2 ayat saja dalam satu surah. Lalu saya SMA, masuk ke SMA Negeri 3, yaitu SMA yang sangat-sangat terfavorit di kota saya. Saya 3 saudara itu, mama sering bilang gini, Kanti sama kakak adiknya itu beda, dia bilang. Beda karena kalau Kanti ini lebih pintar. Ya, saya bukan merasa saya lebih pintar, cuman saya rajin saja. Karena semua orang itu pintar kalau menurut saya. Cuman saya itu lebih, kalau untuk belajar, saya lebih suka gitu. Saya merasa, oh saya punya kewajiban, yaitu saya belajar. Saya mau membahagiakan mama saya. Karena secara tidak langsung, mama itu sering bilang kayak gini sama saya. Harapan mama cuma sama Kanti. Kanti yang bisa mengangkat nama orang tua. Walaupun Kanti dari anak yang udah bercerai atau broken home, Kanti harus tunjukin ke keluarga-keluarga kalau Kanti itu bisa sukses. Nah, perkataan itu sering sekali mama itu lanturkan pada saya. Sering kali, malahan setiap pagi mama selalu bilang, sekolah yang rajin ya nak, mama mau Kanti itu jadi orang sukses. Sukses bukan dari arti kata sukses dalam agama ya. Waktu itu mama bilang, mama itu mau saya itu menjadi seorang poluan. Nah, tuntutan itu yang membuat saya itu merasa tertekan. Karena begini saudara, jika kita ingin membahagiakan orang tua, memang ada di niat kita ini membahagiakan beliau. Tetapi tuntutan yang beliau kasih ke kita itu, beliau tidak mikir lagi, apakah anak aku ini sanggup, gitu. Ternyata saya ini nggak sanggup pada saat itu. Saya tidak sanggup karena pertama, tinggi badan saya kurang 3 cm, kan 160, saya cuma 157, waktu itu 157,5. Waktu dites. Nah, tuntutan itu tuh selalu ada, apalagi dari nenek. Saya satu keluarga besar, saudara-saudara mama, yang bisa dikatakan nenek tuh bilang, oh cucu aku ini masuk SMA terfavorit loh. Nah, jadi kalau kumpul-kumpul keluarga besar, beliau pasti, Kanti masuk sekolah mana bu? Nek, atau biasa ditanya, oh Kanti masuk SMA 3 dengan bangganya mereka mengatakan seperti itu. Melainkan seperti saya itu besar di keluarga. Saya merasa saya besar di keluarga, tapi batin saya ini mengatakan kamu itu kecil. Saya itu kecil. Tuntutan-tuntutan yang membuat saya itu fisik dan psikis saya itu menjadi hancur. Seiring berjalannya waktu saya itu merasa, ya Allah, capek banget. Capek sekali ngikutin apa kemauan orang rumah dengan kemauan hati nurani ini tuh beda, bertolak belakang. Saya ingin sekali seperti anak-anak di luar. Sekolah ya sekolah, les ya les, bermain ya bermain, ngumpul ya ngumpul. Tapi kalau saya itu enggak, saya pulang sekolah jam 12, terus ada sekolah tambahan sampai jam 3, jam setengah 4 saya les lagi, pulang les saya mandi, ya, saya nggak pernah lupa dengan sholat maghrib. Pokoknya zuhur, asar, saya selalu, kalau zuhur sama asar itu biasa saya sering telat sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, isya itu biasanya pulang les baru saya sholat itu sekitar jam setengah 10. Padahal kalau sholat isya itu kan jam 7 atau saat azan berkumandang. Nah, tapi karena saya les, jadi saya itu sering
sering telat untuk sholat subuh yang saya jarang lakukan karena ngantuk banget. Kayaknya tuh berat, cobaan pada saat sholat subuh tuh berat, apalagi mau menuju tahajud. Tahajud itu kan jam 2. Nah, itu tuh biasa mama bilang, kamu tuh sholat tahajud, apapun yang kamu minta pada sholat tahajud, insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bertawakal, berserah diri, serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan menjawab semuanya atas izinnya. Mama sering bilang kayak gitu. Jadi eh, untuk mengaji pun semenjak orang tua saya sudah berpisah, hanya SD saja saya mengaji. Saya mengaji dan selesai orang tua saya berpisah, itu bisa dikatakan saya jarang sekali mengaji. Tapi untuk sholat saya tidak pernah lupa. Karena kan ada waktu-waktunya, apalagi sholat itu 5 waktu. Di agama Islam, sholat itu sebagai tiang agama. Kalau kita bangun rumah tidak ada tiang pertama yang kita tancapkan ke tanah bakalan roboh rumah itu. Nah, jadi sholat itu tiang agama dalam agama Islam. Jadi saya sampai nggak mau meninggalkan sholat, nggak mau. Meninggalkannya pun palingan saya itu tak pernah saya meninggalkan sholat itu karena capek. Saya bingung, apa yang saya lakukan ini, sholat kok kayaknya membuat hati ini nggak ada rasa ketenangan, nggak ada rasa ketenangan apapun. Sampai saya itu zaman saya sekolah, saya masih rajin sholat. Selesai saya sekolah beranjak SMA, nah itu saya udah mulai jarang sholat. Saya banyak memikirkan dunia yaitu kayak rakus, pengen aku harus masuk poluan, aku harus bahagiakan mama nih gitu. Jadi saya menggunakan segala cara agar bisa membahagiakan beliau. Karena beliau itu tahu saya itu sangat menyayangi ibu saya. Dia itu tahu kalau saya itu sangat sayang sama dia. Saya ajak tidur sama mama itu berdua. Padahal kami itu kan berempat. Saya, kakak, adik, sama mama. Jadi satu kamar itu besar, ada 2 tempat tidur yang ukuran 180 kali 200. Saya tidur sama mama, kakak saya tidur sama adik saya. Jadi mama itu sering kalau apa-apa cerita sama saya dibanding dia harus cerita sama kakak dan adik saya. Karena mama tuh lebih dekat sama Kanti, bilang kayak gitu. Jadi selama saya SMA itu luar biasa. Percobaan, musibah-musibah yang saya dapatkan. Dari saya kecelakaan pada saat itu. Saya berantem sama mama. Saya bertengkar sama nenek. Apalagi di rumah itu, judul aja itu rumah. Tapi di dalam rumah itu bukanlah rumah. Bukanlah kehidupan rumah-rumah yang sebenarnya. Kami di rumah pakai sabun aja kami ini masing-masing. Sabun mama beda, sabun saya beda, sabun nenek beda, sabun tante beda, sabun om beda. Dia itu mereka semua beda. Saya sama kakak saya aja 3 bersaudara kami beda-beda sabunnya. Kami tetap membawa satu ember yang akan kami kalau keluar masuk kamar mandi itu kami akan selalu bawa. Begitu juga makanan. Indomie aja yang harganya 2.000-an waktu zaman saya masih 1.700, 1.800. Itu disembunyiin di dalam lemari sama nenek. Nenek itu kata orang Pontianak bisa dikatakan garam betuku, atau orang sini garam betuku. Jadi beliau itu untuk makan saja dia kasih makan kami. Cuman nanti di belakang dia omonginnya, itu anak si Santi itu makan banyak katanya. Nenek sering berkata seperti itu. Ya itu membuat saya merasa desa sedih karena saya itu pengen punya keluarga itu yang saling membantu. Jadi tuh kalau keluarga saya ini maunya makan sorang kata orang sini, makan sendiri, hidup sendiri. Tapi kalau di depan orang dia bagaikan malaikat yang sangat baik, malaikat penolong. Tapi di belakang itu luar biasa, itu bukan keluarga saya. Jadi ada satu malam saya itu benar-benar mendapatkan tekanan yang luar biasa dari mama saya, dari nenek. Sehingga membuat saya itu merasa sedih sekali. Dibanding-bandingkan antara cucu. Saya kalau dibanding-bandingkan, kalau di keluarga saya itu cucu laki-laki itu kayak raja. Saya disuruh beres-beres rumah, sedangkan cucu yang lain tidak. Padahal cucu nenek itu dari saudara mama yang pertama karena bapaknya polisi, dia perempuan juga, nggak pernah dia disuruh untuk beres-beres rumah. Tetap
Saya sama kakak saya dan adik saya yang sering ngoroling untuk memberesin pekerjaan rumah. Jadi sampai pernah teman saya ada datang ke rumah, nenek itu ngomong kayak gini, saya pakai logat Pontianak saja ya. Kau nih Kanti, habis apa-apa tuh nanti bereskan ya, katanya bilang. Bereskan, jangan tak kau bereskan. Sekarang pikir kayak gini aja lah saudara. Kalau memang nenek itu eh, bisa berpikir dewasa, buat apa marahin cucu di depan orang? Cukup kita sesama kandang aja yang tahu. Di dalam kandang aja nggak perlu keluar kandang kalau marah-marah. Ini nenek biasa marah itu di depan orang. Nah, lalu yang satu malam itu saya pernah merasa benar-benar tertekan sekali sampai saya tuh menangis. Saya sholat witir, yaitu sholat witir sholat sebelum tidur. Karena saya tidak mendapatkan ketenangan apapun di rumah itu. Sedangkan kita kan kalau mau tenang kan pasti bersandarnya sama keluarga. Saya sholat witir, saya berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, Kanti pengen sekali hidup tenang ya Allah. Pengen sekali punya keluarga tuh yang bisa menopang Kanti, bisa menjadikan Kanti ini, memberikan Kanti sandaran. Seringkali Kanti berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ampunkanlah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku masih kecil. Sering sekali Kanti berdoa seperti itu. Tetapi selesai sholat, tidak ada dapat ketenangan apa-apa. Saya masih menangis sampai tidur. Tidur dengan air mata saya yang masih ada di muka ini, saya tidur. Di dalam tidur saya seperti mendapatkan mimpi ada seseorang laki-laki. Padahal suara itu tuh belum pernah saya dengar. Jadi suara itu bisa dikatakan suara asing. Dia menepuk pundak saya sebelah kanan dan dia berkata, kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku. Saya bingung dengan kata-kata itu. Terkejut dari tidur, tiba-tiba pagi. Saya ingat pagi itu saya harus bekerja. Mimpi yang saya dapatkan itu saya sudah lulus sekolah. Saya bekerja. Sampai di tempat kerja saya masih bertanya-tanya akan mimpi itu. Mimpi apa ini nih? Padahal kayak itu orangnya kalau mimpi, cuman bunga tidur. Kata orang Islam itu, mimpi itu hanya bunga tidur. Cuma bunga tidur. Ya udah. Saya mau masa bodoh, tetapi otak dan hati ini sinkron, pengen cari apa maksud dari mimpi ini. Jadi saya bertanya sama dua teman saya, yaitu dia satu muslim dan satu non muslim. Yang muslim berkata itu hanya bunga tidur. Dia bilang itu hanya bunga tidur kali dek. Coba nanti sholat, semoga aja tenang. Terus saya tanya sama teman yang non muslim, waktu itu dia beragama Katolik, coba kok ke gereja katanya. Nah, saya bingung sama teman saya ini. Tumben-tumben nih anak tuh nyuruh ke gereja, padahal dia aja jarang ke gereja gitu kan. Jadi saya mikir, buat apa saya ke gereja? Kan saya bukan orang Katolik, kan saya bukan orang Kristen. Saya mikir gitu, buat apa? Saya kan kalau misal ada apa-apa kan kita langsung larinya ke sholat. Jadi saya sholat. Tapi di dalam sholat saya bisa dikatakan tidak khusyuk karena saya masih mikirkan mimpi itu. Saya berdoa, mimpi apa itu ya? Sambil saya baca doa sholat nih, mimpi apa itu ya? Saya mikir, apa maksud dari mimpi ini? Sepulang dari kerja, karena rumah saya dekat gereja, melihat gereja itu, melihat salib itu, seperti salib itu tuh terang banget. Kayaknya tuh indah. Padahal bentuk tambah yang agak naik ke atas sedikit. Gitu kan? Jadi saya lihat, salib ini kok terang benar ya? Subhanallah. Jadi masih sebut subhanallah. Karena kalau orang kami, orang Islam, kalau misalnya melihat sesuatu yang bagus, itu pasti kan mengucapkan subhanallah. Subhanallah bagusnya. Jadi, dan hati ini nih, pengen sekali masuk gereja.
Cuman saya bingung, masuk gereja ini bukan seperti masuk masjid. Yang 5 waktu kita bebas masuk, istirahat pun kita bisa di situ. Kalau kita berjalan jauh. Jadi, karena saya bingung mau ngajak siapa ke gereja, jadi saya itu hanya mendengarkan lagu rohani. Ada satu lagu rohani yang membuat saya itu menjadi jauh lebih tenang. Judulnya Engkaulah Perisaiku. Jadi lagunya seperti ini. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Jadi di sini saya melihat perlirik ini kata-katanya tenangkan jiwaku, engkaulah perisaiku. Di situ saat badai datang menerpaku, ya saya anggap badai itu musibah. Saat musibah datang kepada saya menjadi goyang, saya menjadi nggak tenang. Tetapi mendengarkan lagu rohani, jiwa itu yang goyang menjadi diam. Yang tidak tenang menjadi tenang. Yang gelap menjadi terang. Jadi saya kayak pada saat dengar lagu itu, sepertinya saya ini tidak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tenang sekali mendengarkan lagu itu. Saya mendengarkan lagu itu di bulan 12. Pas Natal, bulan 12 pas Natal, saya mendengarkan lagu itu. Selama 2 bulan, lagu rohani yang saya dengarkan itu saja, tidak ada yang lagu lain. Jadi setiap mau pergi kerja, dimarahin mama, buka lagu itu menjadi tenang. Sampai di tempat kerja, karena lagu Natal kalau di tempat kerja itu kan diputar, ada lagu itu. Nah saya nyanyi sampai teman saya itu bingung. Kok kau tahu lagu rohani? Katanya, kau nih, katanya. Sampai bilang kayak gitu. Saya cuma senyum. Enak lagunya nih. Saya bilang gitu, enak lagunya. Padahal bukan saya mendengarkan lagu kayak Sholawat Nabi, lagu Nisa Sabian yang waktu saat itu memang sedang booming gitu kan. Mendengarkan lagu rohani yang membuat saya itu jauh lebih aman, damai. Sampai saya mengajak teman saya, kau mau nggak temanin aku masuk gereja? Saya bilang kayak gitu. Dia kaget. Benar lah kau nyuruh aku nemankan kau nih, katanya bilang kayak gitu. Kayak masa konten. Iya benar, ayolah kau dengan aku. Saya bilang kayak gitu kan. Jadi dia tuh kayak ragu. Jujur, saat itu juga saya ragu sebenarnya. Cuman kayaknya ragu, tapi di hati dan batin saya ini yakin. Tetap pergi. Jadi saat itu hari Minggu, saya izin kerja masuk jam 3 sore. Saya kerja saya ke gereja. Pakai jilbab, masih pakai jilbab. Saya ingat waktu itu jilbab saya itu warnanya hitam. Karena kalau warna hitam itu cocok tidak dibuka itu kan. Pakai warna hitam. Di samping gereja itu kan ada bangunan, ada toilet umum lah. Saya bisa katakan toilet umum. Jadi saya itu ganti baju di situ. Saya minjam baju sama teman saya. Jadi pakai baju yang sopan, yang tertutup tapi tidak tertutup. Saya menggunakan hijab. Masuk gereja senang. Aduh, senang luar biasa masuk gereja itu. Biarpun terbingung, melangak, melongok, lihat kiri kanan, ini orang ngapain kok nyanyi-nyanyi, ada yang kayak gini, berdoa. Saya tahu dia lagi berdoa, udah kayak gini dia berdoa. Jadi kok saya lihat kayak gini kan, saya tahunya berdoa gitu kan, berdoa. Jadi ada lagu rohani juga. Nah, saat saya di gereja itu kan volunteer bilang, EWL bilang, saya undang saudara bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saya berdiri, saya ikut. Jadi di depan saya itu ada layar TV. Di situ ada lirik lagu rohani yang membuat saya itu, padahal saya nggak pernah dengar lagu ini kan selama saya 2 bulan kan saya hanya mendengarkan lagu Engkaulah Perisaiku yang tadi saya nyanyikan sedikit. Tapi secara spontan mulut ini nih bisa sambil menangis. Saat itu sambil menangis. Merasakan menangis yang saya rasakan itu bukan penyesalan, melainkan ucapan terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Di gereja saya masih memanggil Allah. Terima kasih ya Allah. Ketenangan ini yang saya mau. Kedamaian ini yang saya mau ya Allah. Terima kasih. Rasanya tuh enak sekali. Enak. Tenang. Selesai ibadah, saya ketemu salah satu anak Tuhan. Salah satu anak Tuhan. Dia nanya, nggak tahu tiba-tiba dia datang.
pas saya sudah eh, mengisi kartu apa pertama kali datang ke gereja karena saya pertama kali. Jadi saya ada mengisi kartu yang disuruh dari pihak gereja saya isi, saya serahkan ke volunteer. Tapi bukan volunteer itu yang ngomong sama saya, ada salah satu anak Tuhan yang lain. Dia bertanya, kamu dari Muslim? Katanya kan. Iya Pak, saya dari Muslim. Ya udah, saya akan mempertemukan kamu sama Ibu Gembala. Saya mikir, kok Ibu Gembala? Saya kan bukan kambing. Saya mikir gitu kan, kok Ibu Gembala dalam hati saya. Jadi ketemu sama Ibu Gembala, saya jelaskan maksud dan tujuan saya datang ke mari buat apa. Saya jelaskan semuanya. Terus Ibu Gembala menopang kepala saya. Dan mendoakan saya. Saya ingat kata-kata terakhir dari Ibu Gembala sebelum nutup doa. Tutup bungkus dengan darahmu anak ini Tuhan. Tutup bungkus, katanya kan, tutup bungkus dengan darahmu. Saya pikir, kok dengan darahmu, kok dengan darah Tuhan, emang Tuhan ini kenapa? Saya pikir gitu kan. Itu masih bisa dikatakan bolot. Saya masih dikatakan bolot, saya bingung kata-kata itu. Tapi pada saat dia menopang, badan ini terasa ringan. Saat ibu gembala itu menopang kepala saya, badan ini rasanya ringan sekali, lepas udah dapat ketenangan sebelum didoakan, saya ikut ibadah, saya tenang, dan saat ditopang badan saya terasa ringan, enak gitu kan, enjoy. Jadi saya daftar DC juga, di situ kelompok-kelompok orang Kristen di mana kita tumbuh berkembang bersama-sama, di situ tumbuh bersama. Saya sudah daftar, pulang dari gereja. Nah, ini mukjizat Tuhan lagi. Pertanda Tuhan ingin cepat saya itu dibaptis. Padahal saya sebelum pergi, saya tidak ada memberitahu orang-orang rumah, keluarga juga tidak ada saya beritahu satu orang pun. Jadi pas setelah saya keluar dari gereja, ada mobil Avanza warna hitam. Itu mobil tante saya, dan di dalam mobil itu ada nenek, ada kakek, ada mama, ada kakak. Pokoknya ada keluarga-keluarga saya, tapi enggak yang anak-anak kecil, yang enggak sepupu dan adik saya. Jadi di situ Mama melihat kan saya nggak pakai jilbab. HP ini bunyi terus, Mama nelpon. Saya nggak berani nih. Saya suruh teman saya, cepat. Mereka kan pakai mobil. Kalau di kota pakai mobil itu kan nggak bisa nyalip kan, nggak bisa nyerempet gitu. Kalau pakai motor kan enak aja, sembunyi di sini bisa. Jadi di situ telepon itu masih berbunyi kan? Kan udah telepon itu udah selesai berbunyi, ada chat masuk. Mama saya bilang gini, kurang ajar kau ya, katanya kan. Bagus kau buka jilbab, bagus. Itu yang aku mau. Kau ini yang aku mau. Aku mau kau kayak gini nih, kata dia kan. Emang anak kafir, kata dia kan. Sampai dibilang saya itu anak kafir. Nah, karena saya didoktrin dari kecil itu tidak ada agama paling mulia selain agama Islam. Agama yang bisa masuk surga melewati jembatan Shirathul Mustaqim hanya Islam. Orang lain tidak tahu. Agama yang lain tidak tahu karena mereka semua menyembah berhala, menyembah patung, kata Mama. Masa ibadahnya nyanyi, sedangkan di agama Islam musik saja kita itu dilarang, gitu. Bersentuhan tangan saja sama yang bukan mahramnya kita, yang bukan suami kita aja itu nggak boleh, itu zina tangan. Saling memandang cewek cowok aja itu namanya zina mata, nggak boleh. Banyak zina yang bukan hanya badan aja, yang saat kita berhubungan tanpa status suami istri itu disebut berzina, malahan banyak lagi. Zina mata, zina tangan, bersentuhan yang bukan mahramnya kita aja nggak boleh. Nah, jadi di situ saya bukan merasa takut pada saat Mama itu marah, kayak santai aja. Saat itu kan saya pergi makan sama teman saya, habis itu saya pergi kerja, pulang dari kerja ini, saya nelpon teman saya, kamu di mana? Saya bilang kan, katanya kan, Mama kau ada datang nih ke rumahku, katanya kan sama tante kau, katanya. Sama tante. Langsung teman saya itu bilang, iya tante, katanya kan. Langsung saya pergi ke rumah teman saya nih. Sebelum saya pergi, saya jujur ya, jantung nih mau copot, takut, karena saya tahu tante sama Mama kalau udah gabung jadi satu, itu tuh luar biasa garangnya, larang sekali. Dengan suaranya, dengan nada suaranya itu, dengan memaki-makinya dia, saya tahu gimana. Jadi
Saya nelpon anak Tuhan yang kemarin temukan saya sama ibu gembala itu. Bu, saya bilang, ini mama sama tante Kanti ini ada di rumah teman Kanti yang tadi tuh Bu. Saya bilang, yang tadi nemanin Kanti ke gereja. Kayaknya di sana dia marah-marah lah Bu. Jadi ibu rohani itu bilang, ya udah Kanti, kamu jangan takut katanya. Kamu jangan takut, berdoa. Ibu bantu ya, ibu topang kamu dengan doa, kata dia seperti itu. Jadi pada saat di jalan itu, saya merasa, oh Tuhan, saya itu saat itu masih memanggil Tuhan. Tuhan, kalau memang jalan yang saya pilih ini salah, berikan satu tanda Tuhan, yaitu kuatkan air mata saya. Kalau jalan ini salah, karena saya nggak bisa melihat ibu saya menangis. Tetapi jika jalan yang saya pilih ini benar, jangan keluar sedikit air mata saya. Sedikit air mata saya untuk menangis. Saya bilang seperti itu. Jadi sampai di sana, saya melihat mama itu menangis. Mama menangis. Merah muka mama. Tante ini udah datang langsung. Dan saya tuh kayak nangnya sinis. Karena saya pakai jilbab masih kan. Kenapa? Kenapa kamu pakai jilbab? Dia bilang gitu. Ya, tante tadi habis pulang kerja. Saya bilang seperti itu. Kan di tempat kerja kamu ada toilet. Bukan jilbabmu. Nggak pantas seorang Kanti pakai jilbab lagi yang udah masuk gereja. Saya bilang gitu. Greget. Angker, pendek. Kayak ekspresinya itu dapat. Gitu kan. Saya bukan malah takut, jadi kenapa orang ini nih marah-marah nih? Saya bilang kayak gitu. Kenapa nih? Saya bilang gitu kan. Ini mama nih nangis. Pilu. Hati saya ini pilu melihat mama tuh nangis. Menangis ya. Sampai dia ngucap gini, sumpah demi Allah, mulai detik hari ini, kau bukan isi darah daging aku lagi. Tersontak hati saya itu bukan saya menangis, melainkan kayak kaget biasa. Air mata ini ada netes sedikit pun. Mau sedih aja enggak, cuman gitu. Terus tante bilang gini, kalau kau udah tahu tujuan tante sama mama kesini buat apa, katanya kan, jadi bisa kan angkat kaki dari rumah, saya bilang kayak gitu. Nah, di situ langsung, apa pula saya langsung diusir? Saya mikir gitu kan. Wah, tapi dengan nggak tahu mulut saya ini kayak gampang berkata-kata. Oke, nanti keluar. Saya bilang. Pas saya keluar dari rumah teman saya, nggak ada nangis, belum ada nangis. Pas keluar dari komplek nih, baru saya menangis. Menangis mengucap syukur. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Rasanya beban di hidup saya ini lepas. Kayak saya ini baru keluar dari penjara, padahal saya nggak di penjara. Keluar dari penjara kayaknya tenang, bebas gitu. Ini udah pasti tenang. Tangan saya yang sebelah kanan ini kayak ada yang genggam. Kayak ada yang menggenggam tangan saya. Dan ini masuk di firman Tuhan. Yaitu di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Jadi di sini saya belum tahu firman Tuhan yang barusan saya baca. Tetapi sebelum saya membaca Alkitab, yang terjadi dalam hidup saya, mukjizat yang terjadi dalam hidup saya ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ini, saya pikir. Emang mukjizat Tuhan itu tidak ada yang menduga-duga datang ke hidup kita. Setelah itu, saya mampir ke rumah kakak angkat saya. Saya bercerita di situ sama kakak angkat saya. Ini ada VN nenek nih. VN nenek saya. Apa dia bilang? Kalau memang kau hidup di luar itu tenang, kau datang ke kuburan aku, katanya kan. Kalau aku udah mati, kau datang ke kuburan aku, kau kencingkan kuburan aku. Jadi saya harus buang air kecil di kuburannya kalau misalnya hidup saya itu tenang. Tapi kalau hidup tahu nggak tenang, katanya kan, dia yang bakalan dia bakalan menyerahkan mukanya ke hadapan saya.
Jadi kalau saya tidak tenang, saya balik lagi ke rumah gitu. Kalau saya tenang, saya harus kencing ini kuburannya gitu. Jadi sumpah itu tuh membuat saya sama kakak angkat saya itu kayak kakak angkat saya itu sampai bilang gini, ih merinding aku katanya, merinding aku dengar omongan nenek kamu nih katanya. Udah setelah itu besoknya itu kejadian hari itu saya ingat tanggal 14, tanggal 15 saya keluar dari rumah. Karena malam itu saya nggak bisa, karena saya bakalan nggak bisa membawa barang-barang keluar karena kondisinya hujan gerimis, saya nggak punya mobil, saya cuma punya motor. Lalu di situ uh, di tanggal 15-nya saya cari kos-kosan yang nggak jauh dari rumah juga. Saya cari kos-kosan dan harga kos-kosan itu 600.000. Saya nggak punya uang, saya hanya ada megang 300.000 dan itu pun saya pinjam sama teman. Saya telepon bapak kosnya, Pak boleh nggak nanti bayar kos setengah bulan dulu karena nanti gajian di tanggal 30. Tapi kalau misalnya nanti sudah gajian nanti bayarnya full. Oh iya boleh. Segala urusan apapun yang membuat saya bimbang itu kayak dipermudahkan sama Tuhan. Saya bawa barang-barang saya ke kos. Lalu di situ saya sedih. Saya melihat keadaan cuman ada tempat tidur yang taulah saudara kalau kondisi kos-kosan tuh ya puji Tuhan kalau ada yang bagus gitu kan. Dan kalau nggak ada yang bagus pun puji Tuhan. Tempat tidurnya aja itu keras kayak batu. Keras tempat tidurnya. Belum ada lipan-lipan. Langsung melintas lipan tuh di depan mata saya. Aduh, Gusti, saya bilang gitu kan. Maksud saya nyebut Gusti, kok Gusti, saya bilang gitu. Ya aduh Tuhan, saya bilang. Jadi saya itu masih apa? Masih ada aura-aura yang masih ada aura-aura Islamnya lah. Kalau misalnya kaget, astagfirullah masih kayak gitu. Subhanallah gitu masih ada, cuman sedikit-sedikit akan saya hilangkan pada saat itu kan. Jadi sedih untuk minum aja tuh di kos itu susah. Untuk minum susah, gelas aja saya nggak punya pada saat itu. Lalu saya datang komsel. Nah, komsel itu kita nyanyi lagu sukacita, lagu penyembahan, berdoa bersama, doa Bapa kami, terus sharing firman Tuhan, saling menguatkan. Lalu saya juga didoakan sama saudara-saudara saya, doa syafaat itu sangat terberkati sekali. Jadi merasa hidup saya ini yang nggak punya apa-apa, untuk makan minum aja saya susah, tapi itu Tuhan tuh nggak pernah membuat saya itu susah. Selalu ada aja mujizat Tuhan tuh yang mencukupkan saya. Karena di Yohanes 15 ayat 16 dan 17, bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan akulah telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah orang akan yang lain. Jadi Tuhan sudah memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Berarti ada satu tugas yang harus saya kerjakan di dunia ini. Itu apa? Melayani Tuhan. Pada saat komsel, anak-anaknya semua mengasihi saya. Saya tidak pernah merasa kelaparan, saya tidak pernah merasa kehausan, saya tidak pernah merasa kesepian. Paling kesepian saya ingat ya masa-masa sama keluarga. Tapi saya berpikir, saya lemah pada saat itu, sampai saya berpikir akan kembali lagi ke rumah. Oh, tidak bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan kuasa roh-roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya tahu iblis memiliki berbagai banyak cara untuk melemahkan iman ini supaya kembali lagi ke rumah. Oh, saya tidak mau. Saya nggak mau. Jadi saya pada saat komsel saya dikasih Alkitab sama orang tua rohani saya itu senang luar biasa, senang bukan main saya mendapatkan Alkitab itu. Kayak, wah, ini janji Tuhan kepada saya. Ini isi tubuh Tuhan. Darah Tuhan ada di sini. Saya mikir seperti itu. Jadi besoknya saya kerja. Nah, di tempat pekerjaan saya pun saya itu merasa tenang, damai sejahtera. Lalu
Besoknya lagi saya bekerja seperti biasa. Di tanggal berapa itu saya lupa, di tanggal 28. Saya ingat tanggal 28 saya itu terkena musibah. Terkena musibah tanggal 28, 27 atau 28 saya lupa. Terkena musibah, yaitu saya terkena tali wifi. Saya terkena tali wifi. Ini anggaplah tali wifi ya. Jadi pada saat saya mau pergi kerja, ada orang IndiHome itu sedang memasang wifi. Tiba-tiba dia sendiri bilang, saya nggak melihat Mbak, katanya kan. Pada saat itu dia tidak melihat saya, dan saya juga tidak melihat dia. Kalau dia tuh lagi narik kabel. Saya membawa kecepatan motor itu nggak sampai 40, 20 atau 30-an, karena masih di dalam komplek. Tiba-tiba tali itu tuh langsung nyangkut leher. Langsung nyangkut leher. Dengan kunang-kunangnya mata saya lihat motor saya itu jatuhnya sebelah kiri. Sebelah kiri, jarak 1 meter saya sama motor, baru saya jatuh ke aspal. Luar biasa, ini bekas lukanya. Ini lukanya sampai robek, berdarah-darah tuh, berdarah-darah banget gitu kan. Saya langsung nelfon supervisor saya. Mbak, saya hari ini izin kerja ya Mbak. Sambil nangis, saya izin kerja ya Mbak. Saya habis kecelakaan. Saya video call sama beliau. Waduh, kenapa tuh? Katanya kan, tali wifi Mbak, besok akan dijelasin, kata saya bilang gitu. Jadi saya telepon kakak angkat saya itu, nyuruh beliau datang ke kos untuk kasih obat. Dan untungnya abang IndiHome tuh ya bertanggung jawab, tapi karena kita sama-sama tidak tahu, jadi ya udah, saya mikir gitu kan, ya udah bang, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Terus besoknya saya masih bekerja, karena saya mikir kalau saya tidak bekerja ini saya nggak makan. Walaupun luka-luka dengan PD-nya saya, waktu itu saya masih rambut panjang, jadi sirkam kayak pramugari. Saya bekerja, teman-teman saya lihat semua. Ih, kenapa kau tuh, katanya kan. Kemarin supervisor ada jelasin kami, katanya kamu nggak masuk kerja karena kecelakaan. Katanya kamu terlilit tali wifi, dia bilang. Bukan terlilit sih, kayak langsung kena gitu aja. Dia bilang. Jadi saya jelasin. Tiba-tiba ada anak baru yang sebelumnya saya itu nggak tahu anak baru itu siapa. Datang menghampiri saya. Kak, saya boleh lihat nggak lukanya? Saya bilang. Ya saya tunjukin. Ini Kak, kata saya. Dia nunjuk sampai bergetar, jarinya ini bergetar. Tiba-tiba nangis. Dan dia berkata seperti ini. Kakak, ini luka bukan sembarang luka. Ini luka karena pekerjaan orang tua kakak. Dan saat ini keluarga kakak sedang bekerja. Dia bilang seperti itu. Jadi teman-temannya bingung. Kenapa anak baru tuh nangis melihat muka kamu? Kata dia bilang kan. Jadi saya itu juga bingung. Tahu, saya bilang. Dengan datarnya muka saya, anak itu anak siapa kok? Kok saya baru lihat? Saya bilang gitu kan. Dia tuh anak baru masuk kemarin, kata teman saya. Kemarin dia ada melihat kamu juga, katanya kan. Dia nanya, di sini selain pakai baju seragam kayak kita, ada yang pakai baju lain nggak? Ada, tapi anaknya nggak masuk. Ya itu saya, karena saya itu beda bajunya dengan yang lain. Yang lain itu bajunya warna biru dongker. Kalau saya itu warna merah, warna hitam, maletnya merah di sini. Dan dia itu menyebutkan ciri-ciri baju yang sama persis yang saya pakai. Padahal dia tuh belum pernah melihat saya. Dia melihat muka saya pucat, menghadap ke pintu luar. Dia bilang, menghadap ke pintu luar untuk keluar masuk pengunjung. Lalu teman saya cuma bilang kayak gitu. Ya saya bingung. Pulang dari kerja, luka ini makin panas. Kan? Jadi saya mikir, kok lukanya makin tambah panas ya, saya mikir kan. Terus saya ingat kata-kata anak yang tadi, ini pekerjaan orang tuamu, keluargamu, katanya kan. Saya tahu keluarga saya itu masih bermain dukun. Kalau kami sakit aja, mereka itu bukan bawa ke dokter, ke dukun kampung. Nah, bawa ke dukun, jadi segala apapun pakai dukun, gitu kan. Lalu, di situ, saya langsung ngambil Alkitab, pulang kerja saya ngambil Alkitab, saya langsung baca Alkitab. Enggak lama saya baca Alkitab, tiba-tiba seperti ada orang yang nyenter saya dari sebelah kiri saya. Nyenter HP gitu. Terang. Terus saya menghembus di sini nih, menghembus di telinga saya. Katanya gitu. Jadi terbang rambut. Saya langsung noleh ke kiri. Oh, luar biasa.
sosok hitam itu besar sekali sampai lewat ventilasi kamar. Ventilasi kamar tuh lewat. Saya teriak sekencang-kencangnya, masuk, anak-anak kos tuh masuk. Jadi ada teman saya langsung ngambil Alkitab tuh, karena Alkitab tuh saya lempar. Dia bilang tuh saya lempar, dan posisi Alkitab tuh seperti ada orang yang megang. Tegak sekali Alkitab tuh, tegak, berdirinya itu tegak, kayak ada orang yang megang gitu kan. Jadi dia ambilnya dalam nama Yesus katanya. Karena teman saya waktu itu memang orang non-muslim. Saya nggak tahu dia Kristen bukan, tapi saya dengar dia bilang dalam nama Yesus. Langsung dia bawa saya ke kamarnya, ke kamar sebelah. Baru dia nanya, kamu kenapa? Saya jelasin. Mereka masuk lagi ke kamar saya. Yang teman di kamar lain ini kan belum datang, sebelumnya belum tahu kalau saya ini teriak karena dia baru keluar jalan. Dia baru sampai kos. Dia tanya, kenapa Cak? Katanya kan, ini si Kanti gini. Masuklah mereka ke kamar saya. Nah, yang baru datang ke kamar, tiba-tiba bulunya merinding. Dia bilang, ih, katanya, kayaknya dia kagetnya di sini lah ya, katanya kan kejadiannya di sini. Ya memang, kata teman saya, kejadiannya di sini karena saya udah cerita sama beliau, sama teman saya yang nolongin saya nih. Besoknya saya telepon ibu rohani saya, dia mendatangkan tim pendoa dari gereja. Jadi kamar itu dikuduskan, diurapi dengan air kudus, dioles-oles, berdoa kami di situ, mengangkat pujian, lalu di situ saya mikir, kenapa ya kejadian itu bisa terjadi? Saya mikir kayak gitu kan. Tapi saya nggak takut. Sesuai di Yohanes 14 ayat 6, kata Tuhan Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di situ saya tidak takut. Karena saya tahu ada Tuhan saya yang membantu. Ketakutan saya ketika melihat sosok itu aja spontan saya tidak berdoa. Tetapi malah si iblis itu suka sama orang yang kayak gitu. Karena saya langsung teriak, langsung nangis. Ya si iblis pasti merasa senang. Jadi ketika kamar itu didoakan dan ada kabar baiknya, ibu rohani saya dibilangnya tanggal 30 kamu baptis ya katanya. Tapi Bu, saya kan belum ikut kelas baptis. Gak apa-apa, hari itu juga katanya kan. Nanti biar saya ngomong sama pastor katanya kan. Dia bilang gitu. Ya udah, tanggal 30 saya baptis. Jam 1 saya ikut kelas doa sampai sore. Sorenya sekitaran jam 5-an gitu saya baptis. Dengan luka saya ini spontan hilang. Puji Tuhan, spontan hilang. Yang tadi masih berdarah-darah, masih kayak bernanah-nanah, tiba-tiba kering. Besoknya itu ngelotek, kering. Luar biasa kuasa air baptis itu. Saya nggak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Jadi, saya mikir kayak gini, walaupun saya ini belum diterima, pada saat itu saya belum dibaptis, tapi Tuhan sedang menyelamatkan saya. Karena kenapa? Ketika luka itu kering, sangat jelas nampak luka itu tuh putus di sini. Padahal ini tali seperti ini kan. Nah, harusnya di sini ini kena, tapi ini kayak putus kayak gini aja. Seperti ada tangan yang menopang. Karena kalau kita rasakan, kalau kita tekan ini saluran pernapasan sakit, nanti mati. Karena kalau ditekan tuh sakit. Lalu seperti ada tangan Tuhan yang membantu saya. Di situ saya, luar biasa Tuhan, pekerjaanmu luar biasa Tuhan di dalam hidup saya. Pas keringnya itu luka tuh, saya lihat jelas sekali itu tuh putus. Sesuai saya baca ada di Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambutku. Walaupun saya itu udah kehilangan orang tua saya, ada kuasa Tuhan yang menjaga saya seperti orang tua saya menjaga saya. Malah lebih dari itu. Ketika saya kecelakaan, orang tua saya nggak ada di samping saya. Tapi ketika saat saya kecelakaan, Tuhan yang membantu saya dengan tangan Tuhan sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa mukjizat Tuhan dalam hidup saya. Setelah saya dibaptis, saya sering berdoa seperti ini. Setiap malam saya berdoa. Karena menurut saya kalau kita berdoa sama Tuhan itu, berdoa itu adalah suatu hubungan kita berkomunikasi antara kita dengan Tuhan.
dan yang kita lakukan secara kesadaran. Jadi kita nggak mungkin kan kita tidur kita tiba berdoa, dalam tidur berdoa gitu kan. Jadi saya bangun ketika saya tidur pun masih saya bangun sebentar, habis saya pipis karena biasa kalau lagi tidur kan kebelet ke toilet, saya masih berdoa. Apa doa saya? Tuhan Yesus Allah yang kekal penghuni kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam tidur Kanti mengingat Engkau. Tuhan, Kanti tidak minta banyak Tuhan. Bukakanlah pintu hati keluarga Kanti agar bisa menerima Kanti Tuhan. Tiap kali saya berdoa, saya selalu berkata seperti itu. Dan Tuhan menjamah doa saya. Adik saya sendiri dijamahnya. Dia datang ke kos, membawa satu kabar yang membuat saya itu merasa menjadi sakit hati. Apa dia bilang? Nenek sama mama kemarin dukunkan kau. Dukunin saya. Tujuannya apa? Saya bilang. Supaya kamu tuh pulang lagi ke rumah dan masuk agama Islam. Karena agama yang kau anut sekarang itu agama yang tidak benar. Dia bilang. Jadi saya tanya, mama sama nenek ke dukun mana? Kau ikutkah? Aku ikut, kata dia. Jadi dukun pertama yang diagarnya itu yaitu dukun Islam. Yang disamperin mereka dukun Islam, yaitu sering dipanggil Syekh. Syekh itu berkata, Bu, kita nggak bisa mengambil Kanti. Kalau kita ambil, dia bakalan balik lagi. Nah, terus nenek ke tempat yang kedua, dukun yang kedua, atau bisa dikatakan orang yang pintar. Itu dia ke Loya. Loya, orang Cina. Loya itu kan ngomongnya pakai bahasa Cina, jadi mertua kakak saya itu bisa translate-kan ke bahasa Indonesia. Jadi dia berkata seperti ini. Anak ini nggak bisa kita ambil. Kalau kita ambil, tuannya marah, katanya. Karena yang menjaga anak ini seorang laki-laki bertongkat. Dan di mana beliau itu kuat sekali jiwanya, kuat sekali kuasanya itu kuat katanya. Dan saya jujur saya nggak mampu katanya. Saya nggak mampu untuk menolong ibu untuk mengambil anak ini dan anak ini kelihatannya juga kuat kata dia bilang seperti itu. Nah, jadi di situ saya langsung pendekin cerita adik saya. Saya langsung ambil kesimpulan kayak gini ke adik saya. Kamu tahu nggak itu siapa? Itu Yesus Kristus, Tuhan Allah. Bapa yang ada di sorga menarik aku untuk tetap menjadi anaknya. Saya bilang kayak gitu. Kok bayangkan, dukun aja bisa melihat kayak gitu. Kenapa dukun itu masih tetap menjalankan profesinya kayak gitu? Kenapa dia tidak ikut akan Tuhan? Tidak ikut dengan Tuhan kalau memang dia tahu kuasa ini besar sampai siapapun tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan ini. Kenapa? Nanti bilang kayak gitu. Sesuai di ada saya baca di Mazmur Yohanes 10 ayat 28, maaf. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa. Padahal saya belum membaca firman Tuhan ini sudah ada. Sudah ada di dalam hidup saya. Tuhan nggak bakalan ngasih saya ini ke siapapun. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut dia dari tanganku. Dan saya tidak akan binasa. Pada saat saya kecelakaan, Tuhan menolong saya. Pada saat nenek saya dan mama saya menyuruh dukun itu mengambil saya dari Tuhan saya sendiri. Tidak bisa. Bukankah firman Tuhan yang diucap Tuhan, yang digenapi Tuhan, sudah nyata dalam hidup kita? Jadi, setelah saya dibaptis itu banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Ada saya baca di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Astaga, saya tidak mau itu terjadi. Padahal ketika adik saya datang, sakit hati saya ini benci sekali saya sama mama saya, sama nenek saya. Aku ini isi darah dagingmu.
Kenapa tega-teganya kamu membuat aku seperti ini? Saya berkata seperti itu. Tega sekali mama sama nenek saya itu, benar-benar tega sampai mendukuni saya, sampai mencelakai saya. Tapi Tuhan punya tangan yang besar. Tuhan, memang tangan Tuhan tak kurang panjang, telinga Tuhan tak kurang tajam. Tapi dengan semua itu, siapa yang tahu kuasa Tuhan untuk melindungi anaknya, anak yang baru dipilihnya. Jadi di situ saya berpikir, saya sudah kehilangan semua, tapi Tuhan selalu menyambut saya. Tuhan melindungi saya. Luar biasa Tuhan itu yang hadir dalam hidup saya. Saya merasa menyesal. Kenapa baru di umur saya 21 tahun saya melihat jalan kebenaran? 20 tahun sebelumnya saya kemana Tuhan? Kenapa Engkau tidak menjamah saya pada saya awal-awal? Saya melihat seisi dunia bumi dan langit, saya masih ada di kolong langit pada saat ini. Pertama kali saya masuk di kolong langit, kenapa Engkau tidak menjamah saya? Jadi saya tidak bisa, jadi saya ini tidak hidup menderita sebelumnya. Tetapi begitulah kita kalau mengikut Tuhan. Salib yang kita bawa itu bermacam-macam ukurannya. Dan saya merasa salib saya itu besar. Bukan hanya itu, banyak sekali pencobaan-pencobaan yang Tuhan kasih kepada saya. Ketika semuanya kebenaran-kebenaran itu hadir, kebenaran-kebenaran itu nyata dalam hidup saya dari adik saya. Di situ hidup saya, iman saya mulai mengikis, mencari Tuhan. Semakin saya ingin mencari Tuhan, semakin banyak pergumulan-pergumulan. Saya pernah liburan sama keluarga angkat saya. Dan saat ini saya ada di rumah keluarga angkat saya bukan di kos. Kami waktu itu ingin liburan. Jadi, kami itu tidak berdoa sebelum pergi. Tidak berdoa. Lalu, pada saat di jalan, feeling saya ini gak enak. Saya bilang sama paman saya, "Paman, bawa mobilnya hati-hati ya," saya bilang gitu. "Ya," katanya. "Kan tenang-tenang aja," saya bilang gitu. Ya udah. Tapi mobil ini nih gerakannya beda. Saya mikir gitu. Padahal saya sering keluar kota naik mobil sama keluarga waktu itu kan, bukan keluarga angkat. Setelah cuaca saat itu emang hujan lebat sekali. Oh Tuhan, semoga tidak apa-apa Tuhan. Bilang seperti itu. Jadi saat itu mungkin suasana mobil supaya nggak terlalu tegang. Paman itu mungkin tangannya ketekan tip mobil. Jadi ada lagu rohani, tiba-tiba dimatikan beliau. Karena dia mau berbicara, mungkin pada saat itu emang dia lagi sedang berbicara juga. Jadi singgah ke Indomaret. Saya bilang, "Paman nanti mau pipis dulu." Di dalam mobil itu kami berlima. 5 orang dewasa, 2 anak kecil. Yang satunya masih bayi. Jadi kami liburan. Selesai dari Indomaret, setelah dari Indomaret, kami lanjut jalan. Tidak sampai 10 menit, mobil yang kami kendarai terpelanting, berputar sebanyak 3 kali. Karena kami pergi itu pakai 2 mobil. Saya mobil di paling depan, dan yang mobil paling belakang itu ada paman saya juga, sama kakek angkat saya, sama sepupu-sepupu saya yang lain. Dia melihat mobil itu berguling sampai 3 kali. Saya merasakan. Di situ saya bukan memikirkan diri saya, padahal kondisi mobil yang hancur pada saat itu di tepi saya, karena saya duduk di sebelah kanan, yang hancur tepi kanan saya. Jadi di tengah-tengah sepupu saya dan yang di sebelah kiri pintu mobil itu bibi saya. Paman saya bilang, dia sambil ngomong pada saat itu. Saya bilang gini, "Tuhan, kenapa perasaan ini makin gak enak?" gitu kan. Tiba-tiba ban mobil itu pecah. Kami mau ke kiri, gunung, tebing, ini bakalan hancur mobil. Mau ke kanan, kita banting setir. Saya melihat ada bapak-bapak mengendarai motor. Sedangkan paman saya langsung banting setir ke kanan. Di situ mobil langsung terpelanting. Di situ sepanjang-panjang mobil saya langsung berdoa di dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus, "Kalau kuasa-Mu besar, lindungi kami Tuhan." Saya langsung pegang tangan saya sebelah kiri ini, menahan kepala bayi, karena
Pada saat itu ibunya tidak memegang dia karena sambil buka kue, lagi buka snack untuk dia makan. Jadi anak itu terlempar karena kakaknya, anak bibi saya yang pertama sudah terlempar keluar. Dia kalau ini terlempar, saya nggak tahu ini bakalan tertimpa mobil, ini bakalan hancur nih, kata orang Pontianak bakalan benyai. Ini bakalan saya sampai saya tuh saya nggak mikirin diri saya lagi. Jadi mobil itu terbanting ke kanan, saya ditimpa sama sepupu dan bibi saya. Ditambah lagi tangan kiri saya ini menahan kepala anaknya. Saya langsung teriak, berdiri semua, berdiri. Saya bilang kayak gitu, berdiri semua. Karena saya takut mobil itu meledak. Jadi nggak tahu tiba-tiba mobil itu langsung posisinya seperti biasa, tegak gitu, kayak memang saatnya kita duduki, hempas lagi badan saya. Langsung papa saya bilang, kakaknya mana? Maksudnya tuh anak pertamanya itu mana? Yesing mana? Yesing katanya. Itu bibi saya udah nangis, Yesing kemana? Katanya. Karena di dalam mobil itu ada dia. Ternyata kata warga yang menolong kami, anak itu tuh terduduk sambil menangis, tapi nggak ada luka apapun, hanya luka-luka lecet aja. Tapi mobil yang kami kendarai luar biasa hancurnya. Jadi banyak orang tuh berpikir memang mukjizat Tuhan, dan kebetulan yang menolong kami itu pendeta di situ. Puji Tuhan, kami langsung berdoa di situ. Dan kabar bapak-bapak yang mengendarai motor itu, kakinya patah sebelah kiri, sebelah kanan kakinya patah sebelah kanan. Saya di situ sudah aneh melihat telapak kaki bapak itu karena pucat sebelah. Tapi apa yang saya dapatkan? Kuasa Tuhan. Kami satu mobil itu tidak ada terjadi apa-apa. Padahal mobil yang pintu mobil yang di sebelah saya ini penyok, bagian kaca depan hancur, kaca belakang enggak. Ban mobil yang pecahnya hanya satu, dua-duanya pecah. Bagian depan pecah, dua-duanya kiri dan kanan pecah. Keadaan mobil itu nggak bisa dibawa sama sekali, tapi tidak ada makan korban. Cuman bapak-bapak yang pakai motor aja. Dan setelah singkat cerita, setelah kejadian itu, paman saya berpikir ini keluarga korban ini bakalan nuntut. Tapi keluarga korban tidak nuntut apapun. Keluarga korban hanya minta bapak bisa bantu asuransi suami saya aja, minta klaimkan di jasa raharja dari bapak. Itu ada klaim asuransi dari kantornya, saya bilang kayak gitu kan, itu dapat asuransi dari kantornya. Jadi beliau tidak ada meminta 100 rupiah uang kami. Malahan beliau korban itu bertanya, gimana juga pak keadaan orang-orang yang di dalam mobil, apakah baik-baik saja? Paman saya baik-baik saja pak. Pada saat paman saya mau pergi, saya berdoa, Tuhan permudahkanlah segala urusan Tuhan. Semoga yang sulit Engkau mudahkan. Semoga yang tidak ada Engkau adakan Tuhan. Janganlah buat keluarga kami ini menjadi susah Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan kami. Kekuatan-Mu lah yang bisa membantu kami. Biar Engkau yang besar, kami yang kecil. Tuhan, jangan biarkan kami yang besar, Engkau yang kecil. Saya berdoa seperti itu. Dan apa? Tuhan menjamah doa saya. Mukjizat Tuhan itu ada di situ. Saya semakin yakin Tuhan itu benar-benar hadir dalam hidup saya. Semakin bertambah keyakinan, semakin berapi-api saya menjalankan firman Tuhan. Ada yang saya baca di firman Tuhan Matius 28 ayat 18 dan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikannya segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai saya sampai akhir zaman. Maka dari itu saya harus melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Sampai saya hidup kekal di sorga bersama Bapa yang ada di sorga. Di situ banyak sekali mukjizat-mukjizat Tuhan yang saya dapatkan. Dari saya, jujur saya ini pengen sekali menjadi seorang pendeta. Tapi sekolah teologi itu nggak murah. Nggak murah dari segi biaya,
nggak murah juga dari segi diri kita. Karena godaan masuk sekolah teologi itu banyak sekali. Iblis-iblis bakalan menyerang kita, menyerang terus-terusan. Dan kalau saya sekolah teologi, saya harus meninggalkan pekerjaan saya karena sekolah teologi yang mau saya pelajari ini masuknya pagi dari jam 7:30 sampai jam 3 sore. Nah, jadi karena keinginan saya ini kuat untuk sekolah teologi, saya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, saya ingin sekali memberitakan Injil kepada seluruh umat, terutama kepada keluarga saya. Saya tahu Tuhan, Engkau memilih saya, Engkau memberikan satu tugas yang besar kepada saya, itu memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biar orang-orang banyak sekali yang Engkau jamah, yang mengenal Engkau, dan berada di jalan-Mu Tuhan. Dan saya ingin sekali Tuhan menyelamatkan seisi rumah saya. Sesuai di firman Tuhan, di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di situ Tuhan memberikan saya jawaban. Apa yang terjadi saudara? Tanpa kita duga-duga. Ada sponsor yang ingin membiayakan saya kuliah teologi. Puji Tuhan, cita-cita saya tercapai Tuhan. Saya bisa datang ke sekolah, di mana sekolah itu akan mengupas tuntas Alkitab Tuhan, kitab Injil. Saya akan pelajari semua Tuhan. Tapi satu lagi yang menjadi kendala saya Tuhan. Kalau saya ikut sekolah teologi, saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Siapa yang akan memberikan saya makan Tuhan? Tapi saya memasrahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil andil. Ada salah satu anak Tuhan yang datang tiba-tiba ke saya. Beliau mau, selain sponsor yang membiayakan saya kuliah teologi, beliau juga mau membiayakan saya kehidupan saya, finansial saya. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia sayang sama anaknya, kita orang yang benar, bakal dikabulkan doanya. Tapi kalau kita orang yang salah, orang yang fasik, tidak akan. Tuhan aja tidak mau datang ke hidup kita. Saya tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Awal-awal saya goyang dengan firman Tuhan yang saya baca. Tapi saya tahu, itu pekerjaan iblis. Iblis yang mengintimidasi saya. Saya tidak bakalan goyang iblis. Tetap berada di jalan Tuhan saya. Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Saya tidak ragu dan tawar hati untuk terus berjalan walaupun saya kehilangan keluarga saya. Walaupun saya harus memilih mati hari ini dengan meninggalkan Tuhan saya. Saya lebih baik mati daripada saya harus meninggalkan Tuhan saya. Kalau saya mati, saya berada di tangan Tuhan. Saya berada di jalannya Tuhan. Dan saya percaya, dengan saya selalu menjalankan firman Tuhan, memberi keterbukaan hati saya untuk menerima firman Tuhan, Tuhan bakalan membukakan pintu surga untuk saya. Dan saya akan bisa memberitakan Injil kepada keluarga-keluarga saya jika saya benar-benar sungguh-sungguh dalam kuliah nanti. Dan puji Tuhan, saya berdiri saat ini dengan hati yang sungguh gembira. Luar biasa salib yang saya bawa. Tapi saya tidak mau tawar hati, saya selalu kuat. Karena ada satu dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Dosa ketakutan. Kalau kita takut, berarti kita tidak percaya sama dia. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, berdosalah kita. Maka dari itu, jangan pernah takut. Percaya. Apapun yang terjadi di hidup kita ke depannya, Tuhan yang ikut bekerja. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Berdoa terus. Sekali, dua kali tidak cukup, berkali-kali, berulang-ulang kali. Puasa. Saya sering melakukan puasa. Saya puasa biasa. Kalau saya ingin, saya biasa puasa itu benar-benar saya ingin menghadapi sesuatu yang membuat saya itu merasa takut. Tapi saya tahu, ketakutan yang terlintas dalam pikiran saya, itulah intimidasi iblis. Si iblis, kau harus takut. Tidak. Saya puasa. Tidak ada saya sedikit pun merasa takut. Apapun yang terjadi di depan saya nanti, saya serahkan semua sama Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengambil andil semuanya.
Ada saya juga baca di Mazmur 37 ayat 5-6. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kebenaran saya terang dan hak saya siang. Hak saya untuk melayani Tuhan selalu dipermudahkannya, karena saya ingin melayani Tuhan. Dan jikalau saya benar-benar menjadi seorang pendeta, saya tidak akan berkecil hati untuk memberitakan semuanya, walaupun sampai ke pelosok negeri saya siap. Saya tidak pernah takut saya tidak makan besoknya Tuhan, tidak. Burung-burung di udara aja Tuhan kasihi. Apalagi kita umatnya yang sadar akan Tuhan, yang menjalankan firman Tuhan. Banyak sekali nanti mujizat-mujizat Tuhan yang datang dalam hidup saya. Jadi untuk saudara-saudara yang harus kita ambil dari cerita hidup saya ini, tetap percaya sama Tuhan. Yang lemah imannya pada saat ini, yang kurang membaca Alkitab saat ini, baca terus. Gak mau bawa Alkitab di HP ada. Jangan gunakan HP sebagai rencana iblis, karena iblis mengandalkan HP untuk menguasai hidup kita. Di dunia ini ada dua kuasa yang ingin diunggulkan, yaitu kuasa roh iblis, roh kejahatan, dengan kuasa Tuhan Yesus. Di mana dua-duanya ini mau diunggulkan. Kalau kita berada di kuasa iblis, kita tidak dapat kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan bisa ketemu Tuhan di surga. Kita akan bersama-sama iblis di neraka. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kuasa di surga, kuasa di bumi, kita ada sama kita. Jika kita sudah menjadi tentara Allah, jika kita sudah jadi prajurit Tuhan, kita bakalan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di kolong langit ini. Kuasa di kolong langit tidak ada apa-apanya dengan kuasa Tuhan yang ada di surga. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tuhan yang bekerja untuk semuanya. Tuhan yang menciptakan kita. Jika kita berada saat ini, berada di posisi sekarang, berada di umur yang sekarang, umur 30, 40, 50, sampai kita menutup umur, percayalah, Tuhan mempunyai satu hal. Tuhan sudah menyiapkan satu buku untuk kita, di mana lembaran-lembaran itu yang harus kita isi. Jangan isi dengan merusak bait-bait Allah, tapi kita isilah dengan menyempurnakan nama-nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, setiap hari berdoa sama Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kesaksian saya ini banyak terberkati, yang imannya mulai turun menjadi bertambah, banyak orang-orang yang bisa mengenal Tuhan lagi. Ya, puji Tuhan, teman-teman. Itulah kesaksian yang telah kita dengarkan bersama. Apapun latar belakang seseorang, Tuhan sanggup menjamah hati dan mengubah kehidupan setiap orang yang datang kepadanya dengan tulus. Kiranya kesaksian ini bukan menjadi bahan untuk menghakimi siapapun, melainkan mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan yang terbuka bagi semua orang. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengundang setiap orang, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan dalam Yohanes 8 ayat 32, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati kita, menuntun setiap langkah kita, dan menguatkan iman kita sampai akhir. Ya teman-teman, kiranya melalui kesaksian ini, kita boleh mendapatkan berkat dan juga iman kita semakin dikuatkan. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share kepada keluarga, kamu dan kenalan, sehingga mereka juga dikuatkan, dan mereka yang belum percaya kepada Kristus melalui kesaksian ini, mereka boleh diberkati dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.